Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masih dalam rangka belajar Eldiru. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara melakukan penilaian tugas di Eldiru. Yang pertama, ingin saya sampaikan apa manfaat tugas dan penilaian. Yang pertama, bahwa tugas-tugas yang kita berikan kepada mahasiswa bisa dijadikan kontrol terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, juga untuk mengetahui hasil proses belajar mahasiswa dan pengerjaan tugasnya. Kalau mahasiswa hanya diberi materi saja tanpa diberi tugas, maka kita tidak bisa melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, dengan adanya tugas juga akan memotivasi mahasiswa agar lebih rajin belajar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan penilaian? Yang pertama, kita buka kelas. Kita buka kelas, lalu nanti kita pilih tugas yang akan dinilai. Setelah itu kita klik lihat semua kiriman atau nilai. Nah, di dalam Eldiru ini bisa kita setting file kiriman itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Pada umumnya menggunakan file PDF. Nah, kalau file jawaban itu ternyata lebih dari 1 halaman, maka file itu harus diunduh dulu, baru kemudian bisa dibuka dan dibaca. Karena yang secara otomatis terbaca di halaman Eldiru itu hanya 1 halaman. Jadi sekali lagi, kalau file jawaban lebih dari 1 halaman, maka jawaban itu harus kita unduh dulu, baru kemudian kita tampilkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lakukan buka kelas. Nah, perlu kita pahami bahwa untuk melakukan penilaian tugas ini memang dibutuhkan waktu, ya. Dan harus ada kesungguhan, ada tekad, dan tentunya harus telaten. Semakin banyak kita memberikan tugas, maka akan semakin sering harus melakukan koreksi. Tugas yang tidak dikoreksi akan menjadikan mahasiswa kurang aktif dan cenderung mengabaikan. Ini konsekuensi kita sebagai dosen. Ketika kita memberikan tugas, maka kita juga harus melakukan koreksi tepat waktu. Mahasiswa harus mengerjakan tugas tepat waktu, maka dosen juga harus memberikan jawaban, ya, penilaian itu juga secepatnya. Setelah kita buka kelas, maka kita pilih tugas mana yang akan kita nilai. Misalkan dalam tayangan ini, di dalam halaman ini ada tugas 1 dan tugas 2. Mana tugas yang akan kita nilai? Itu tugas itu kita klik. Misalkan tugas 1 atau tugas 2 kita klik. Nah, setelah kita klik tugas, maka nanti akan muncul tayangan dan nanti kita akan disuruh memilih apakah kita akan memilih lihat semua kiriman atau nilai. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi kita klik tugas, akan muncul seperti ini. Di sini ada angka 43, anggota 43, ini artinya jumlah peserta adalah 43. Dikumpulkan 37, berarti mahasiswa yang mengumpulkan tugas itu 37.
perlu dinilai di sini 0 karena memang saya sudah melakukan penilaian. Ketika dosen belum melakukan penilaian, maka perlu dinilainya ini masih utuh 37. Artinya di sini ada 43 mahasiswa, tetapi yang mengumpulkan hanya 37. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah kita akan lihat kiriman dulu atau langsung melakukan penilaian. Kalau kita akan melihat dulu, maka kita akan ada tampilan kiriman-kiriman mahasiswa, atau kita bisa langsung melakukan penilaian. Kalau kita klik lihat semua kiriman, maka akan muncul tayangan seperti ini. Nah, ini kalau kita klik lihat semua kiriman akan muncul seperti ini. Nah, untuk melakukan penilaian, kita langsung klik nilai, atau tadi dari awal kita klik nilai, maka akan muncul halaman untuk melakukan penilaian. Yang pertama ingin saya sampaikan apa manfaat tugas dan penilaian. Yang pertama, bahwa tugas-tugas yang kita berikan kepada mahasiswa bisa dijadikan kontrol terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, juga untuk mengetahui hasil proses belajar mahasiswa dan pengerjaan tugasnya. Kalau mahasiswa hanya diberi materi saja tanpa diberi tugas, maka kita tidak bisa melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, dengan adanya tugas juga akan memotivasi mahasiswa agar lebih rajin belajar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik. Akan muncul persetujuan. Nah, ini kita klik OK, maka kalau tadi kita tulis atau kita klik simpan dan perlihatkan selanjutnya, maka akan muncul halaman selanjutnya. Nah, di sini juga kita lihat, di sini jawabannya ada satu halaman ya, di sudut kiri atas ada catatan, sehingga langsung bisa kita baca ini. Ini kita baca, kita berikan penilaian, lalu kita tulis angkanya. Nah, ini kebetulan jawabannya salah ini, hanya betul sebagian. Nah, saya beri nilai 50 ini. Nah, sebaiknya kita beri komentar, lalu kita simpan dan perlihatkan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lakukan konfirmasi lagi, kita klik OK, maka akan muncul jawaban berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan, seandainya kiriman jawaban ini lebih dari satu halaman, kita lihat dalam sudut kiri atas ini ada halaman 1 dari 2. Kalau kiriman jawaban lebih dari satu halaman, maka untuk bisa menilai, membaca dan menilai, harus kita unduh dulu jawabannya. Caranya kita klik ini sebelah kanan atas ini yang ada tanda PDF ini, kita klik dulu, nanti akan muncul unduhan ya, atau download di sisi kiri bawah. Nah, ini kita klik jawabannya, jawaban mahasiswa ini sebelah kanan atas, nanti akan muncul tayangan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, di sisi kiri bawah ini adalah hasil unduhan jawaban mahasiswa. Ini kita klik dulu,
sehingga nanti akan tampil jawaban ini ya. Nanti bisa kita baca dan kita lakukan penilaian. Nah, sekarang kita klik hasil unduhan jawaban mahasiswa, maka akan muncul tayangan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu jawaban tadi setelah kita unduh kemudian kita tampilkan, maka akan muncul jawaban seperti ini, dan ini bisa sampai beberapa halaman pun bisa kita geser, kita buka. Nah, ini halaman sudah terbuka, lalu kita baca dan kita beri skor dulu penilaiannya berapa. Nah, untuk melakukan pengisian penilaian, ini file jawaban kita tutup dulu. Kita klik tanda bintang, tanda silang, ini tanda silang pada file jawaban. Ini, kalau ini namanya Fadia Rahma Safitri, maka di sini ada tulis namanya. Ini kita tutup dulu, kita klik tanda silangnya, maka akan muncul kembali ke halaman awal tadi ketika kita akan melakukan penilaian. Nah, ini kembali kepada halaman tadi. Tadi kita sudah baca, sudah kita berikan skor, maka kita tuliskan angkanya. Nah, berapa nilainya? Kita berikan komentar, lalu kita simpan dan perlihatkan selanjutnya. Lakukan proses ini sampai selesai. Ya, setelah kita selesai melakukan penilaian, ini langkahnya berulang-ulang terus. Nah, demikian Bapak Ibu, untuk melakukan penilaian memang harus kita bermodalkan tekun, sabar, dan telaten. Nah, selanjutnya kita harus memberikan contoh kedisiplinan. Kalau kita memberikan tugas kepada mahasiswa tepat waktu, kita juga harus memberikan penilaian tepat waktu. Selanjutnya, tugas itu juga untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Ada tugas, ada penilaian. Ini ada ungkapan dari saya ini, ya. Rajin pangkal pandai. Lalu nilai itu tidak perlu beli, kita cukup tulis saja ya. Sehingga kalau memang jawabannya bagus, ya tidak usah mahal-mahal kita memberikan nilai, berikan nilai yang bagus. Kalau perlu kita beri nilai 100 ya. Kalau memang nilainya jelek, ya kita berikan nilai yang pantas, yang jelek. Demikian Bapak Ibu pembahasan mengenai cara melakukan penilaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.